Kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mencari misalnya nilai dari sin 720 derajat. Itu gimana cara carinya, oke? Oke, sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa nilai dari sin, cos, tan di setiap kuadran itu kan udah disampaikan sebelumnya. Contoh nih, Bapak kasih gambaran seperti ini. Misalnya kalau dicari sin 720 derajat. Kita sendiri tahu kalau trigonometri itu sangat bersangkutan dengan lingkaran. Ya, seperti gambar yang berikut ini ya. Ini juga sudah Bapak jelaskan di materi sebelumnya. Jadi, setiap lingkaran itu memiliki sudut yaitu 360 derajat. Oke? Jadi, setiap keliling lingkaran itu maksimalnya adalah 360 derajat atau digambar seperti ini ya. Ini lingkaran, jadi dari posisi ini misalnya ya, posisi ini kalau dikelilingi itu sudutnya jumlahnya 360 derajat gambar lingkarannya. Misalnya Bapak posisinya dari sini ya, jadi dia mutar pertama itu berapa? 360 derajat. Jadi dia balik lagi ke posisi mula ya. Nah, untuk mencapai 710 derajat dia 2 kali putaran ban pas tepat berhenti di titik dia memulai. Berarti sin 720 derajat itu sama dengan sin 0 atau sama dengan 0. Oke, ini berlaku ya untuk cos, untuk tan juga ya. Misalnya ini lagi Bapak kasih contoh ya. Misalnya si dalam kehidupan nyata gini ya. Misalnya si Riantelli akan mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran. Oke, jadi seperti ini ya contohnya ya. Oke, jika Riantelli mulai dari titik A, ini titik A-nya ya, maka di manakah posisi Riantelli setelah melakukan 3,5 putaran? Oke, jadi misalnya dia mengelilingi lapangan dengan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia ke kiri ya. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, dan setengah putarannya, berarti dia berada di posisi yang B misalnya ya. Oke, lanjut. Maka posisi Riantelli sekarang di mana jika dibandingkan dengan posisi awalnya? Kita dapat lihat ya, jika dilihat dari gambar ini, maka posisi Riantelli sekarang adalah berjarak setengah lingkaran dari posisi awalnya. Oke, atau jika dibuat sudut, maka sudutnya adalah 180 derajat karena setengah lingkaran adalah 180 derajat. Oke, ini juga berlaku untuk yang seperti ini tadi ya. Oke. Selanjutnya jika sudutnya tidak istimewa, melebihi 90 derajat, jadi cara mencarinya seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Untuk sin, cos, tan. Pertama gini ya. Untuk yang 90 plus A. A ini sudutnya juga ya. Jadi misalnya sudutnya 120 derajat. Contohnya 120 derajat. Jadi 120 derajat itu adalah 90 tambah 30. Jadi A ini adalah sudut yang ditambahkan, oke? Jadi A adalah 30. Jadi kalau kita mencari sudut 110 derajat tentunya, maka sin 90 plus A itu sama dengan cos A. Itu ya. Ini plus minus, maka di sini plus minus. Oke, paham kan? Oke, jika dia ini juga sama ya, jadi dia plus minus A, maka di sini berapa? Plus minus sin A. Oke, jadi kalau tan dia 90 plus A ini sama juga ya. Jadi tan plus minus kotangen dari A. Jadi sesuai dengan A nya ini berapa nanti ya. Oke, ini kenapa plus minus? Ini plus minus karena kita kan tadi sebelumnya udah mempelajari jika sin di kuadran kedua itu positif, maka dia kalau dia 90 derajat tambah A, berarti kan A ini misalnya 30, 20 atau 45 atau 60. Jadi kan dia membuat bentuknya di kuadran kedua. Oke, jadi misalnya 90 plus 60, jadi dia berapa sudutnya? Jadi 150 derajat. Sedangkan 150 derajat ini di kuadran kedua. Maka
sin di kuadran kedua adalah positif. Selain dari 90 plus A ini, kita juga bisa menggunakan selain ya sin, ini masih di kuadran kedua ya. Misalnya 180 minus A. Ini kan di bawah 180 derajat, berarti dia di kuadran kedua juga ya. Misalnya A-nya 60, jadi 180 dikurang 60 jadi 120. Jadi dia tetap di kuadran kedua gitu ya. Jadi untuk yang di kuadran kedua, ini kuadran kedua Bapak tambah ya. Untuk di kuadran kedua, dia bisa juga menggunakan yang seperti ini, tapi bisa juga menggunakan yang seperti ini, oke? Jadi di kuadran kedua itu jika pakai 180 min, berarti dia tetap pakai sin gitu ya. Jadi kalau di sini sin, di sini tetap sin A. Oke, jadi untuk yang cos juga sama ya, 180 derajat minus A misalnya. Jadi sini apa? Cos juga tetap ya. Kalau di sini tan, berarti dia tetap. Sekarang kalian perhatikan perbedaannya apa? Oke, jika yang pertama tadi pakai 90, dia jadi bentuknya berubah ya. Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, kalau tan jadi kotangen ya. Untuk yang 90, tapi untuk yang 180 dia tetap. Jika sin dia tetap sin, jika cos dia tetap cos, kemudian jika tan dia tetap tan, oke? Perbedaannya di situ. Kemudian di sini sebenarnya ada plus minus juga ya, plus minus plus minus plus minus. Tapi Bapak sengaja nggak tulis, karena apa? Karena sebelumnya kan sudah dikasih tahu bahwa di kuadran kedua itu nilai dari sin, cos, tan itu positif atau negatif. Jadi kalian cuma menentukan dari tabel itu aja ya. Contoh kita menggunakan yang ini ya. Bapak lanjut sini aja ya. Contohnya jika kita mau menentukan nilai dari sin 150 derajat, oke? Contoh kita menentukan ini ya. Jadi jika kita menggunakan cara ini, cara penyelesaiannya adalah gimana? Jadi sin 180 dikurang, untuk membuatnya 150 berarti dikurang berapa? Dikurang 30. Oke. Itu ya. Jadi hasilnya berapa? Sin 180 min A sama dengan sin A. Jadi ini berapa? Sin 30. Oke. Jadi ini adalah sin 30. Jadi sin 150 itu sama dengan sin 30. Sin 150 sama dengan sin 30. Oke. Jadi berapa hasilnya? Setengah. Tuh ya. Oke. Kuadran 3 rentang sudutnya dari 150 sampai 270 derajat ya, atau 180 gini aja ya. Jadi dia nggak menyentuh 150 juga sih sebenarnya. Oke. Contoh soalnya ya, jika misalnya Bapak kasih berapa? Sudut misalnya sin 210 derajat. Itu cara penyelesaiannya gimana gitu ya. Oke, kita lihat ya. Ini untuk menyelesaikan ini, Bapak akan kasih tahu dulu untuk sin, cos, tan. Oke. Kalau dia kuadran ketiga, berarti kita bisa menggunakan yang pertama adalah 180 derajat plus A. Oke, karena kuadran ketiga kan di atas 180 derajat, berarti 180 plus A gitu ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke, lanjutnya. Jadi sin 150 derajat plus A, untuk yang 180 derajat dia juga jadi sama ya, sin A, kemudian ini cos A, yang ini tan A. Oke, di kuadran ketiga sin itu adalah negatif, kemudian untuk cos juga adalah negatif, dan yang positif adalah tan. Jadi kita menentuin negatif atau positifnya ya di akhir aja ya. Nah, awalnya gini aja gitu ya dulu ya. Oke, contoh Bapak akan menyelesaikan contoh soal yang ini ya. Sin 210 derajat, berarti kita bisa menggunakan apa? Yang bentuk ini ya, berarti sin 210 derajat itu sama dengan apa? Sin 180 ditambah berapa? 30. Jadi hasilnya apa? Sama dengan sin A. A-nya berapa? 30 ya. Jadi sin 30. Ingat ya, di kuadran ketiga sin tadi apa? Ya, negatif ya. Oke. Jadi sini negatif. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasil dari sin
210 itu sama dengan min sin 30. Oke. Jadi berapa hasilnya? Adalah min setengah. Gitu ya. Contoh lagi misalnya seperti contohnya ya. Untuk yang kemudian untuk yang cos ya. Contoh cos berapa ya? 225 ya. Cos 225. Oke. Cos 225 itu berapa gitu ya. Jadi cara penyelesaian seperti jadi cos 190 tambah 45. Oke. Jadi berapa? Jadi hasilnya adalah cos 45. Oke, ingat-ingat ya. Tadi cos di kuadran kedua kuadran ketiga itu positif atau negatif? Negatif. Jadi hasilnya cos 225 itu sama dengan minus cos 45. Berapa minus cos 45? Berarti minus cos 45 berapa? Ya, setengah akar 2 gitu ya. Selain menggunakan cara ini, kita bisa menggunakan juga cara misalnya ini ya, sin 270 minus A. Ini A sudutnya ya, ingat ya. Cos 270 minus A, kemudian tan 270 minus A. Oke, ingat ya. Kalau yang sin dia berubah jadi apa? Cos A. Kemudian yang cos berubah jadi sin A, sedangkan yang tan berubah jadi kotangen A gitu ya. Positif atau negatifnya ya kita tentuin langsung ya. Jadi sin tadi di kuadran ketiga apa? Negatif. Cos di kuadran ketiga berapa? Negatif. Sedangkan tan di kuadran ketiga positif. Jadi tetap dia ya. Paham kan? Oke. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya Bapak cuma menggunakan contoh soal yang awal tadi ya. Jadi pakai yang ini ya, tapi pakai cara yang seperti ini, oke? Sin 210 derajat tapi menggunakan bentuk ini. Cara penyelesaiannya gimana? Seperti ini ya. Jadi sin 270 derajat itu sama dengan berapa? Sin 210 derajat ya. Contoh sin 210 derajat. Menggunakan ini berarti sin 270 dikurang 60. Jadi A-nya 60 ya. Oke, jadi cos 60, oke. Jadi cos 60 berapa? Setengah. Oke. Dan cos di kuadran ketiga dan sin di kuadran ketiga adalah minus. Jadi tambah minus semua gitu aja, itu bagian akhir ya. Jadi hasilnya min setengah. Sama nggak hasilnya? Sama ya hasilnya ya. Oke, untuk contoh soal yang ini tapi menggunakan rumus yang ini ya. Oke, jadi cos 225 sama dengan berapa? 270 dikurang 45 ya. Oke. Jadi kalau cos sedang dia menggunakan 270 maka dia berubah ya jadi sin ya. Itu sama dengan sin apa? Sin A-nya berapa tadi? 45 ya, ini ya. Oke. Jadi berapa hasilnya? Jadi min sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Jadi min setengah akar 2. Jadi sama ya hasilnya ya. Sama. Jadi terbukti, oke. Untuk kuadran keempat kita sama aja ya sebenarnya. Kuadran keempat rentangnya dari mana sampai mana, oke? Rentangnya dari 270 sampai 360 derajat, oke. Berarti kita bisa menggunakan dua rumus juga ya. Yang pertama pakai yang 270 dulu ya. Jadi 270 plus A gitu ya. Cos sama ya, 270 plus A juga. Untuk tan juga sama ya, 270 plus A. Jadi untuk yang ini ingat ya, sama ya. Jadi untuk yang 270 dia berubah ya, kalau sin jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin. Kalau tan berubah jadi kotangen gitu ya. Sedangkan untuk yang 360, jadi untuk yang 150 sama 360 dia nggak berubah ya. Kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, kalau tan tetap tan. Yang berubah apa? Positif sama negatifnya gitu ya. Jadi untuk yang kuadran keempat seperti ini ya, sin contohnya 360 dikurang A, cos 360 dikurang A gitu ya. Kemudian tan 360 dikurang A itu sama dengan apa? Oke, tetap ya. Jadi sin tetap sin ya. Sin 360
sin A ya, sorry ya. Ini tetap apa? Cos A. Kemudian ini apa? Tan A. Sekarang kita tentuin di kuadran keempat apa aja yang positif dan negatif. Di kuadran keempat itu sin positif atau negatif? Negatif ya. Jadi kuadran keempat sin negatif, makanya jadi negatif gitu ya. Kemudian cos dia positif atau negatif? Positif ya yang cos ya. Jadi di sini positif, di sini positif. Sedangkan untuk yang tan negatif juga. Oke, jadi min, oke. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal, misalnya Bapak mau nentuin pertama sin 300, kemudian kedua cos 330. Oke. Kemudian tan ya. Tan ini agak banyak ya contoh soalnya. Sekalian untuk latihan kalian. Tan 315. Oke. Yang A dulu ya. Yang A, sin 300. Bisa menggunakan yang mana? Bisa menggunakan kedua-duanya ya, tapi salah satunya aja lah. Oke, yang lainnya berarti kan latihan ya. Oke, Bapak menggunakan yang ini ya. Oke, berarti apa? Sin 300 berarti sin berapa? 360 dikurang 60. Ingat, sin di kuadran keempat itu positif atau negatif? Jadi negatif ya. Jadi min berapa? Sin 60. Jadi berapa hasilnya? Min setengah akar 3. Untuk yang ini ya. Kemudian untuk yang B. Yang B, cos 330. Oke, Bapak akan menggunakan rumus yang pertama ya, supaya selang-seling gitu ya. Jadi cos yang 330. Berapakah nilai dari cos 330? Oke, berarti kalau Bapak menggunakan rumus yang ini berarti caranya seperti ini ya. Berarti cos 270 ditambah berapa? 60 ya. Oke, kemudian karena cos 170 tambah 60, maka dia berubah jadi sin. Oke, sin berapa? A-nya berapa? 60 ya. 60. Oke. Cos di kuadran ke-4 positif atau negatif? Positif ya. Jadi dia tidak berubah, dia tetap positif. Oke, jadi berapa hasilnya? Sin 60 adalah setengah akar 3 gitu ya. Kemudian untuk yang tan 315 itu sama dengan berapa? Bapak menggunakan rumus yang ini lagi ya. Berarti tan 360 dikurang 45. Oke. Berarti berubah jadi apa? Kalau dia menggunakan 360 atau 180 derajat, ingat ya, dia tetap, kalau tan dia tetap tan gitu ya. Oke, tan berapa? 45. Sekarang ingat, tan di kuadran keempat apa? Negatif. Makanya jadi negatif. Dan ingat-ingat ya, kalian harus ingat semua ya, sudut istimewa ya. Sudut istimewa. Jadi tan 45 itu berapa? Tan 45 adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke. Sekarang tugas untuk kalian harus membuktikan bentuk-bentuk ini dengan cara penyelesaian yang pertama atau yang kedua. Setelah ini ya, yang bagian A kan Bapak menggunakan cara yang kedua ini ya. Jadi kalian harus menyelesaikan ini menggunakan cara yang pertama, oke? Kemudian cara yang kedua Bapak selesaikan dengan cara yang ini ya. Jadi kalian harus menyelesaikan dengan cara yang kedua, oke? Itu untuk tugas kalian, cuma itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanya ya. Dan Bapak akan memberikan modul buatan Bapak di link di bawah ini ya. Nanti kalian baca deskripsi dari video ini, Bapak akan lampirkan link untuk ke modulnya, modul tentang trigonometri. Di situ lebih lengkap ya. Jadi kalian bisa belajar sambil hemat kuota lah, atau bisa lebih luas lah, karena di situ kan ditulis sampai pembuktian detail juga ditulis ya. Jadi kan belajar lagi melalui link itu. Oke, tetap belajar, tetap sehat,